Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 373. Dev tersenyum, lalu menatap Lydia dan berkata, "Apakah kamu mengaku kalah? Jika tidak, aku akan membiarkan api membakar pakaianmu dan membuatmu telanjang yang bisa dilihat semua orang." Lydia sangat marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dev. Ketika Casper di samping mendengar kata-kata Dev, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berbisik, "Adik laki-laki, bakar, cepat bakar pakaian kakak perempuan." Jika dia bisa melihat Lydia tanpa busana, Casper mungkin akan bersedia mati. Meskipun Casper berbicara dengan suara yang sangat pelan, Penatua Yu masih mendengarnya, jadi dia menatap tajam ke arah Casper sehingga dia sangat takut sehingga Casper tidak berani berbicara lagi. "Aku kalah, aku mengaku kalah," kata Lydia tak berdaya. Dia juga tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Dev. Bahkan api pamungkasnya bukanlah tandingan Dev. Melihat Lydia mengaku kalah, Dev menarik api pamungkas dan berjalan menuju Lydia. Tapi ketika dia tiba di depan Lydia, mata Lydia tiba-tiba bersinar dengan ganas, dan dia menampar Dev dengan telapak tangannya. Gadis ini tiba-tiba menyerang Dev. Dev tertegun dan langsung menjadi marah. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih pergelangan tangan Lydia, lalu mengendalikan Lydia dengan backhand-nya. Bang bang bang. Dev langsung memompa ke arah tonjolan di tubuh Lydia. Tamparan demi tamparan dengan sangat keras. "Ah, lepaskan aku, lepaskan aku." Lydia dikendalikan oleh Dev dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia tidak menyangka Dev akan mengenai area sensitifnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membela diri sama sekali. Casper dan Penatua Yu sama-sama tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Dev akan berani menyerang tempat terlarang Lydia. "Orang cabul besar, lepaskan aku akan membunuhmu." Lydia merasa malu dan kesal, dan berteriak pada Dev. Dev tidak peduli, dia hanya memukulinya. "Aku ingin memberimu pelajaran. Kamu harus patuh. Karena kamu sudah kalah, kamu masih berani melakukan serangan diam-diam. Jika kamu tidak berada di sekte api ungu, kamu pasti sudah lama mati." Dev juga marah dan tidak mau berhenti sama sekali. Casper dan Penatua Yu terkejut dan cemas. "Adik laki-laki, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi." Casper memandang Dev dengan iri dan berkata. Meski begitu, Casper berharap dia bisa melangkah maju dan menampar wajah Lydia. Itu adalah serangan diam-diam. Ini memang tidak etis. "Berhenti, cepat berhenti." Casper mungkin akan bersedia mati. Penatua Yu juga berteriak, tetapi Dev tidak mendengarkan sama sekali. Pada akhirnya, Lydia tidak tahan lagi, menangis, dan mulai mengakui kesalahannya. "Aku salah. Aku menyerah. Berhenti memukul," teriak Lydia. Mendengar Lydia mengatakan ini, Dev melepaskan tangannya, tetapi wajah Lydia penuh dengan keluhan, dan dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. "Anda harus tahu bahwa dia adalah wanita tertua dari sekte api ungu, semua orang menghormatinya, dan murid-murid sekte bahkan gemetar hanya dengan melihatnya. Lydia selalu berperilaku seperti dewi yang dingin, tetapi sekarang, dia ditangkap dan dipukuli. Anda harus tahu bahwa dia adalah wanita tertua dari sekte api ungu, semua orang menghormatinya, dan murid-murid sekte bahkan gemetar hanya dengan melihatnya. Dia dipukuli di depan orang lain." Kesenjangan psikologis ini membuat Lydia merasa dirugikan. Namun, meski merasa sedih, Lydia sebenarnya memiliki emosi yang aneh terhadap Dev. Seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi dapat menahan dan mengalahkan seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Dan api pamungkasnya sangat kuat, terutama karena Dev tidak menjilat dirinya sendiri sama sekali, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kecantikannya sama sekali. Anda harus tahu bahwa di antara murid-murid batin itu, setiap dari mereka akan menjilat bibir mereka ketika melihatnya, berlutut dan menjilat bibir mereka sendiri. Tapi Dev tidak menjilat, yang membuat Lydia merasa Dev berbeda dari yang lain. Jadi semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak perasaan berbeda yang dirasakan Lydia terhadap Dev. "Nona, apakah kamu baik-baik saja?"
Jika Cheng Ping melakukan ini, saya pasti akan menghukumnya ketika dia kembali. Penatua Yu buru-buru berjalan menuju Lydia dan berkata. Lydia melirik ke arah Penatua Yu dan berkata. Siapa yang memintamu untuk menghukumnya? Kami sedang bertarung. Kami pasti akan terluka. Tidak perlu menghukumnya. Penatua Yu tercengang, bahkan dia memaafkan Dev. Apa yang terjadi? Wanita sangat sulit untuk dipahami. Setelah Lydia selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, Aku kalah. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja secara langsung. Aku ingin cara untuk menggabungkan api. Kata Dev langsung. Baru saja, Dev berkata dia ingin Lydia telanjang dan menari, itu hanya untuk menakutinya. Dev tidak akan terlalu membosankan. Dia datang ke sekte api ungu untuk mencari metode fusi dengan api pamungkas. Jika Lydia memahami hal ini, maka tidak perlu bertemu dengan pemimpin sekte lama yang gila itu. Bagaimana cara menggabungkan api pamungkas? Lydia tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu ingin mempersulitku? Bagaimana saya tahu cara menggabungkan api pamungkas? Dua api pamungkas yang baru saja kukeluarkan sebenarnya mereka terpisah satu sama lain. Jika aku tahu cara menggabungkan api pamungkas, aku mungkin bisa mengalahkanmu. Dev tahu bahwa Lydia mengatakan yang sebenarnya. Dua api pamungkas Lydia juga baru dikeluarkan sebenarnya dipisahkan, dan itu hanya mengandalkan rotasi cepat, yang sepertinya tampak menyatu. Lupakan saja jika kamu tidak mengerti. Melihat Lydia tidak mengerti sama sekali, Dev hanya bisa menunggu kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama. Apakah kamu tidak punya permintaan lain? Lydia bertanya ketika dia melihat Dev tampak kecewa. Anda tahu, Lydia adalah kecantikan yang langka. Sekarang ketika Dev diminta untuk membuat persyaratan, Dev hanya menyebutkan tentang penggabungan api, dan sepertinya tidak menyebutkan hal lain sama sekali. Mungkinkah Lydia kurang menawan? Tidak, apalagi yang bisa aku minta? Dev menggelengkan kepalanya. Ketika Lydia melihat ini, dia terlihat sedikit tidak senang. Jika Dev mengintip kecantikannya dan menuntut tubuhnya, Lydia tidak akan marah, tetapi akan senang karena dia menarik. Tapi sekarang Dev tidak menyebutkannya sama sekali, yang membuat Lydia mulai bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan pesonanya? Jasper di samping sangat cemas saat melihat Dev tidak meminta apapun lagi. Jika itu dia akan membiarkan Lydia melepas pakaiannya dan melihat-lihat. Nona, aku datang menemuimu kali ini, sebenarnya ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Melihat ini, Penatua Yu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Penatua Yu, apakah terjadi sesuatu lagi? Lydia bertanya. Penatua Yu mengangguk, Penatua Hu dipenjara karena menentang Yarden. Dia dihukum penjara selama 30 tahun. Apa? 30 tahun? Lydia terkejut, Yarden ini keterlaluan. Dia hanya seorang pengganti master sekte, tapi dia sangat lancang. Juga, Degan telah kembali. Nona, harap berhati-hati. Lydia mengerutkan kening, orang ini berani kembali. Saya pasti akan membunuhnya ketika saya melihatnya. Nona, Anda harus bersabar, jika tidak, sekte api ungu kita tidak akan memiliki harapan. Wanita tertua perlu mempercepat kultivasi. Saat Anda menerobos ke alam Mahayana, kita dapat meminta Penatua Cui untuk membuka gunung berapi suci dan mendapatkan token api suci. Kemudian wanita tertua dapat mengklaim sebagai pemimpin sekte ini. Yarden selalu ingin membuka gunung berapi suci. Dia telah berbicara dengan Penatua Cui beberapa kali, tetapi Penatua Cui tidak pernah setuju. Sekarang pemimpin sekte lama sakit dan durasi kesadarannya tidak jelas, bagaimana bisa Penatua Cui membuka gunung berapi suci? Hanya resolusi dari semua tetua yang dapat mensahkan. Tetapi jangan khawatir, Nona tertua, kami tidak akan setuju untuk membuka gunung berapi suci sampai Anda mencapai alam Mahayana. Kata Penatua Yu setelah Lydia. Begitu mudah terbakar menjadi abu? Penatua Yu, terima kasih atas kerja keras Anda, terutama Penatua Hu. Anda harus memikirkan cara untuk melihat apakah Anda dapat menyelamatkannya. Jika dia benar-benar dipenjara selama 30 tahun, Penatua Hu sama sekali tidak berguna. Lydia berkata dengan raut wajahnya yang cemas. Haiyah.
Kita bisa coba yang terbaik, tapi itu pasti sulit. Penatua Yu menghela nafas, dan kemudian bertanya, Nona, apakah kamu bertemu dengan pemimpin sekte lama baru-baru ini? Apakah kondisinya menjadi lebih baik? Yarden mengirim orang untuk menjaganya dengan sangat ketat. Saya hanya bisa pergi menemui ayah saya pada waktu yang ditentukan, tetapi setiap kali saya datang, ayah saya selalu dalam keadaan gila. Setelah mendengar ini, Penatua Yu terdiam, karena ini juga terjadi ketika dia pergi menemui pemimpin sekte lama. Dia bahkan curiga bahwa Yarden sengaja meminta mereka untuk bertemu ketika pemimpin sekte lama itu sakit. Nona, tolong jaga dirimu. Selama Yarden tidak mendapatkan token api suci, kita akan punya solusinya. Lydia mengangguk dengan berat, sekarang mereka hanya bisa mengandalkan token api suci. Penatua Yu hendak membawa Dev dan yang lainnya pergi, tetapi Lydia berteriak kepada Dev, adik laki-laki, tunggu sebentar. Karena saya kalah, saya harus menunjukkan sesuatu. Dev tetap di belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang akan ditunjukkan Lydia. Casper juga terlihat iri, tapi ditarik oleh Penatua Yu. Kakak senior, apa yang ingin kamu tunjukkan? Jika kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri, lupakan saja. Aku bukan tipe orang yang memanfaatkan bahaya orang lain. Dev bertanya pada Lydia setelah Penatua Yu dan Casper pergi. Lydia memutar matanya ke arah Dev, jangan terlalu berpuas diri. Kamu meremehkanku dan memukuliku. Aku akan mengingat dendam ini. Tapi karena aku kalah, aku bisa berjanji padamu satu hal. Jika kamu ingin belajar teknik menggabungkan api, meski aku tidak bisa, ayahku bisa. Kakak senior, pemimpin sekte lama sudah gila sekarang, dan dia juga dalam penjagaan. Dia tidak bisa ditemui dengan santai. Bahkan jika dia tahu bagaimana melakukannya, aku tidak bisa melihatnya berkata tanpa kata-kata untuk sementara waktu. Kata Dev. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membawamu menemui ayahku. Meskipun Yarden menggunakan kesehatan ayahku sebagai alasan untuk mengirim orang untuk menjaganya dan membentuk formasi untuk mencegah siapapun melihatnya dengan santai, aku dapat menemukan cara diam-diam untuk melihat ayahku. Tidak ada yang mengetahui metode ini, jadi aku tidak bisa mengatakannya di depan Penatua Yu dan Casper barusan. Kamu bisa datang kepadaku malam ini, dan aku akan membawamu menemui ayahku. Dengan keterampilan dan kemampuanmu, kamu pasti tidak datang ke sekte api ungu kami hanya untuk menjadi murid batin kan? Kamu bisa masuk ke sekte ini, aku pikir kamu telah memberi banyak uang kepada Penatua Yu, kan? Lydia memandang Dev dan berkata sambil tersenyum tipis. Faktanya, dia telah mengetahui bahwa kemampuan Dev bukanlah kemampuan biksu biasa, jadi bagaimana dia bisa tunduk kepada seorang tetua dan dibawa olehnya? Terlebih lagi, Penatua Yu rakus akan uang, yang juga diketahui semua orang. Hal yang lebih penting adalah sebagian besar murid belum pernah mendengar tentang teknik penggabungan api pamungkas. Lagi pula, sudah sulit untuk menguasai satu jenis api pamungkas, dan murid-murid ini tidak membutuhkan perpaduan api pamungkas. Mereka yang membutuhkan perpaduan api pamungkas setidaknya harus menguasai setidaknya 2 jenis api pamungkas. Melihat Lydia menebaknya dengan benar, Dev hanya bisa tersenyum dan berkata, saya datang ke sekte api ungu hanya untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama untuk meminta nasihat tentang cara menggabungkan api pamungkas. Saya sama sekali tidak punya niat lain. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku jenis api apa yang baru saja kamu gunakan? Kelihatannya sangat kuat. Lydia bertanya. Api inti bumi. Kata Dev. Api inti bumi? Lydia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Ada banyak sekali jenis api pamungkas di dunia. Mustahil untuk pernah mendengar semuanya. Aku juga belum pernah mendengar atau melihat api pamungkas lavender dari sekte api ungu sebelumnya. Dev tersenyum. Kalau begitu bisakah kamu memberikan sebagian api inti bumi kepadaku dan biarkan aku memurnikannya? Lydia bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, bukanlah masalah kecil untuk memurnikan api pamungkas. Bagaimanapun, setiap helai api pamungkas yang dimurnikan sangatlah berharga. Terlebih lagi, dia dan Dev bertemu secara kebetulan dan itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa Dev harus meneruskannya kepadanya?
Kakak senior, bukannya aku pelit dan tidak mau memberikannya kepadamu untuk kamu murnikan. Itu hanya karena api inti bumi begitu ganas, sehingga kamu tidak bisa memurnikannya sama sekali. Mungkin dua api pamungkas di tubuhmu akan dilahap oleh api inti bumi, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Tetapi ada cara untuk meneruskan api inti bumi kepadamu, dan juga mengurangi intensitasnya, sehingga memudahkan kamu untuk memurnikannya, kata Dev. Apa yang bisa kulakukan? Katakan padaku secepatnya. Lydia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi ganda, kakak senior Lydia dan aku melakukan kultivasi ganda. Kedua aura kita dapat menyatu. Saat api inti bumi merasakan auraku, tidak akan ada perlawanan yang terlalu sengit. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menyempurnakannya. Tidak ada cara lain selain cara ini. Begitu Dev selesai berbicara, Lydia memutar matanya ke arahnya. Dasar cabul besar, jika kamu ingin tidur denganku, katakan saja langsung padaku. Kenapa kamu masih membuat banyak alasan? Aku tidak ingin api inti bumi itu lagi, aku tidak akan membiarkanmu tidur denganku. Lydia mengira Dev sengaja membuat alasan ini hanya untuk tidur dengannya. Kamu tidak menginginkannya, aku juga belum tentu mau memberikannya. Dev mendengus dingin, berbalik dan pergi. Ingat, jangan lupa datang kepadaku di malam hari. Lydia mengingatkan Dev. Dev tidak berbicara, tapi berjalan keluar dari halaman Lydia. Tidak lama setelah Dev keluar dari halaman Lydia, dia melihat Penatua Yu bersama Caspar. Sebenarnya mereka menunggunya dan tidak pergi. Adik laki-laki, mengapa kakak senior Lydia memintamu untuk tinggal? Apakah dia benar-benar akan melakukan tarian telanjang untukmu? Caspar bercanda setelah Dev berniat menghindar atau melawan. Diam! Penatua Yu memelototi Caspar, lalu berkata kepada Dev, wanita tertua juga orang yang menyedihkan. Aku berharap kamu tidak mempermalukannya. Penatua Yu tidak ingin Dev mempermalukan Lydia. Jika dia benar-benar meminta Lydia telanjang dan menari, itu terlalu berlebihan. Saya mengerti. Pada saat ini, seorang murid sekte api ungu datang dengan tergesa-gesa. Tetua Yu, pemimpin sekte Huo sedang menunggu di ruang pertemuan dan meminta semua tetua untuk segera datang ke ruang pertemuan. Apa yang akan dilakukan Yarden ini? Caspar mengerutkan kening saat mendengar ini. Ekspresi Penatua Yu juga sedikit berubah, ada pertemuan mendadak saat ini. Apakah karena masalah Degan? Tetua Yu, aku tidak tahu kenapa, tapi pemimpin sekte hanya memintamu untuk segera datang. Kata murid itu. Saat yang sama. Oke, aku akan segera ke sana. Penatua Yu mengangguk. Kemudian dia memperingatkan Caspar dan Dev, kembalilah ke Menshah dan jangan berlarian. Saat Degan kembali, dia pasti akan membangun otoritasnya di sekte api ungu untuk membuat masalah. Saya mengerti, Guru. Caspar mengangguk. Penatua Yu berjalan pergi, sementara Caspar mengikuti Dev kembali ke rumah. Tapi begitu mereka berjalan ke pintu Menshah, mereka melihat banyak orang mengelilingi pintu. Pemimpin di antara mereka adalah Degan, dan di samping Degan ada Shelas yang sedang bersandar pada Krupp. Shelas belum pulih dan mengandalkan Krupp untuk mendukung tubuhnya. Zia dan selusin muridnya berjaga di pintu untuk menghadapi Degan. Zia, kamu menjadi semakin cerdas beberapa tahun ini sejak aku melarikan diri. Sekarang Penatua Hu dikurung, kamu tidak memiliki guru dan tidak ada yang bisa diandalkan. Jika kamu ingin mengikutiku, aku berjanji akan membiarkanmu mabuk dan bermimpi setiap malam. Degan memandang Zia dengan mata penuh nafsu dan bertanya. Cih, Degan, kamu adalah penjahat cabul besar. Cepat atau lambat, kamu akan dikebiri dan kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Zia meludah dengan keras. Zia, kamu sangat berani. Sekarang kakak senior Huo adalah tuan muda dari sekte api ungu, kamu berani berbicara dengannya seperti ini. Shelas berteriak pada Zia. Dia telah lama diusir dari sekte api ungu. Dia sama sekali bukan murid sekte api ungu. Dia hanya tuan muda dari pemimpin sekte baru yang bajingan. Zia berkata dengan dingin. Apakah aku tuan muda atau bukan, jika aku ingin bermain denganmu, siapa yang berani menghentikanku?
Daegan mengangkat sudut mulutnya dan mengulurkan tangan untuk meraih Zia. Zia ingin menghindar, tetapi dia diselimuti oleh aura Daegan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan di saat Daegan hendak menangkap Zia, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depan Zia. Dengan gelombang aura Daegan langsung dikalahkan, dan Zia juga mendapatkan kembali kebebasannya. Daegan tertegun dan melihat orang di depannya. Kakak senior Huo, orang ini adalah murid baru penatua Yu, Dev Cheng. Setelah Xielas melihat Dev, matanya penuh amarah. Daegan memandang Dev dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, kamu adalah orang yang mengalahkan Xielas dan menjadi murid batin. Kamu terlihat sangat biasa. Apakah kamu berani bertarung denganku? Hari ini aku akan mengalahkan kalian semua yang tidak yakin. Apakah kamu layak dibandingkan denganku?" Mata Dev penuh dengan penghinaan. Daegan tidak menyangka Dev menjadi begitu agresif. Dia sedikit mengernyit dan aura di tubuhnya meledak lagi. "Tuan muda, harap tenang. Pemimpin sekte telah mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak boleh menimbulkan masalah apapun dalam 2 hari ini. Ketua sekte memiliki hal penting yang harus dilakukan hari ini, jadi Anda tidak dapat merusaknya." Saat ini, seorang murid di belakang Daegan dengan cepat mengingatkannya. Ketika Daegan mendengar ini, dia menahan amarah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa rapat penting para tetua akan diadakan hari ini, dengan harapan dapat membuka gunung berapi suci. Jika ada konflik saat ini, dia khawatir akan mempengaruhi pertemuan pembukaan gunung api suci tersebut. "Nak, cepat atau lambat aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Dan Zia, tidak butuh waktu lama sebelum aku membiarkanmu naik ke tempat tidurku dan melolong." Daegan mencibir, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Wajah Zia memerah, tapi dia tampak tak berdaya. Penatua Hu di penjara, dan dia tidak mendapat dukungan sama sekali. Jika Daegan memaksanya datang, dia tidak tahu harus berbuat apa. "Kakak senior, jangan khawatir. Selama aku tinggal di Sekte Api Ungu, aku tidak akan membiarkan Daegan menyentuhmu." Dev melihat tatapan tak berdaya Zia dan menghiburnya. "Terima kasih, adik laki-laki." Zia berkata dengan penuh terima kasih. Dev dan yang lainnya memasuki Mensha dan kemudian menutup pintu untuk mencegah Daegan menimbulkan masalah. Saat ini, di aula pertemuan Sekte Api Ungu. Semua tetua hadir. Bahkan tetua juri dan penatua Cui tidak ketinggalan. Penatua Yu melihat semua tetua dipanggil, dan dia sudah menebak alasannya. Yarden melirik semua orang, lalu berkata perlahan, "Semuanya, kalian semua adalah tetua dari Sekte Api Ungu, dan kalian dapat dianggap sebagai andalan Sekte Api Ungu." Sekarang ketua sekte lama semakin sakit parah. Dia menjadi gila dan sering menyakiti orang tanpa alasan. Tidak ada kemungkinan sembuh sama sekali. "Saya telah menjadi pejabat sementara pemimpin sekte selama beberapa waktu. Sekarang pemimpin sekte lama gila dan tidak bisa membuka gunung berapi suci, jadi saya ingin semua tetua menunjukkan tangan mereka untuk memilih. Kita perlu membuka gunung berapi suci dan mendapatkan yang token api suci. Hanya dengan memperoleh token api suci, hal itu dapat lebih kondusif bagi perkembangan dan persatuan Sekte Api Ungu kita." Para tetua dari kelompok pengikutnya semuanya setuju dengan retorika Yarden. Namun, para tetua dari kelompok pengikut pemimpin sekte lama tetap diam dan memandang penatua Yu satu demi satu. "Saya tidak setuju. Gunung berapi suci tidak dapat dibuka, dan token api suci tidak dapat dikeluarkan sekarang. Meskipun pemimpin sekte lama gila, dia masih hidup. Membuka gunung berapi suci sekarang dan mengeluarkan token api suci adalah tindakan yang tidak menghormati pemimpin sekte lama. Jika Anda ingin membuka gunung berapi suci, Anda harus mendapat persetujuan dari pemimpin sekte lama." Penatua Yu langsung menolak. Tidak mungkin dia membiarkan Yarden mendapatkan token api suci. Jika Yarden mendapatkan token api suci, maka mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Yarden, dan kemudian Yarden akan menjadi pemimpin sekte sejati. Pada saat itu, kelompok pengikut pemimpin sekte lama mereka pasti akan terhapus, dan murid-murid sekte api ungu akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Melihat penolakan penatua Yu, Yarden tidak marah, lagi pula, dia sudah menduga hasil ini sejak lama. "Penatua Yu,
saya bisa memahami suasana hati Anda, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan perkembangan sekte api ungu. Juga untuk Penatuahu. Jika dia juga bersedia untuk membuka gunung berapi suci dan memperoleh token api suci, maka sekte api ungu akan memberi hadiah kepadanya, dan Penatuahu akan diampuni dan dia tidak perlu dipenjara selama 30 tahun. Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatuahu. Apakah Anda benar-benar ingin melihat dia dipenjara selama 30 tahun? Yarden bertanya. Penatuahu tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Huo, apakah Anda mengancam kami? Tidak, saya tidak mengancam, hanya mengingatkan. Anda semua tahu bahwa Penatuahu tidak dalam keadaan sehat. Jika dia meninggal dalam waktu 30 tahun itu, bagaimana Anda bisa menanggungnya? Yarden terus mengancam Penatuahu. Ketika Penatuahu mendengar ini, dia sedikit ragu-ragu, dan para tetua lainnya dari kelompok pengikut pemimpin sekte lama semuanya terdiam. Ini memang kesempatan untuk menyelamatkan Penatuahu. Jika dia tetap menolak, Penatuahu benar-benar akan dipenjara selama 30 tahun. Tetapi jika mereka setuju dengan Yarden dan membuka gunung berapi suci, maka kemungkinan besar Yarden akan mendapatkan token api suci. Setelah token api suci mengenali pemiliknya, posisi Yarden sebagai pemimpin sekte akan terlegitimasi. Tepat ketika Penatuahu dan yang lainnya ragu-ragu, angin kencang tiba-tiba bertiup, diikuti oleh udara dingin. Semua orang melihat dengan heran, bertanya-tanya dari mana datangnya angin kencang ini. Penatuahu, jangan berjanji padanya, jangan berjanji padanya. Pada saat ini, suara Penatuahu melayang perlahan. Penatuahu? Penatuahu dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu kapan Penatuahu dibebaskan. Yarden juga terkejut, dan tiba-tiba bangkit dan berkata, Penatuahu, kamu meninggalkan tempat penahanan tanpa izin. Ini adalah kejahatan besar. Hahaha, Yarden, kamu tidak perlu berusaha keras untuk membunuhku. Jika Anda ingin mendapatkan token api suci, Anda bahkan ingin menggunakan saya untuk memeras para tetua dan lainnya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Penatuahu berkata, seluruh tubuh orang itu benar-benar melayang ke ruang dewan. Melihat pemandangan ini, mata Penatuahu tiba-tiba melebar. Hutua, apa yang terjadi? Mengapa jiwa Anda keluar dari tubuh? Ternyata ini adalah jiwa Penatuahu, bukan Penatuahu yang telah meninggalkan tempat penahanan. Penatuahu, saya tahu bahwa Yarden akan menggunakan saya untuk memeras Anda, jadi saya bunuh diri. Saya meninggalkan untayan jiwa ini untuk memberitahu Anda, jangan pernah berkompromi. Jika dia tidak mendapatkan token api suci selama sehari, dia tidak akan berpikir untuk sepenuhnya mengendalikan sekte api ungu. Masih ada harapan untuk sekte api ungu kita? Penatuahu berkata, jiwanya mulai memudar, dan perlahan menghilang. Hutua, mengapa kamu begitu bodoh? Penatuahu ingin melangkah maju untuk menjaga jiwa Penatuahu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, jiwa Penatuahu menghilang. Ini dapat dianggap sebagai kematian yang sebenarnya, dan tidak ada harapan akan kebangkitan. Para tetua pengikut pemimpin sekte lama semuanya sedih dan marah. Agar mereka tidak diperas, Penatuahu benar-benar memilih untuk mengakhiri hidupnya. Yarden juga terkejut, dan dia tidak menyangka Penatuahu bunuh diri. Dengan cara ini, bagaimana Anda bisa mengancam para tetua dan yang lainnya? Tuan Huo, kami tidak akan setuju untuk membuka gunung berapi suci. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan membunuh kita semua. Penatuahu menatap Yarden dengan keras, berbalik dan berjalan keluar. Para tetua dari Master Sekte Lama semua bangkit dan pergi satu demi satu, tidak memberikan wajah Yarden sama sekali. Setelah melihat ini, Penatua Cui juga bangkit dan pergi. Karena pertemuan para tetua tidak dapat menghasilkan apapun, dia tidak akan membuka gunung berapi suci. Melihat posisi yang setengah kosong, Yarden meraung dengan marah. Saya akan membuat mereka terlihat bagus cepat atau lambat. Tuan, gunung berapi suci tidak dapat dibuka sekarang, apa yang harus kita lakukan? Seorang penatua memandang Yarden dan bertanya. Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka saya akan memenggal kepala mereka semua,
sehingga tidak akan ada lagi yang keberatan. Mata Yarden sangat mematikan. Tuan, jangan lakukan itu. Dengan cara ini, sekte api ungu pasti akan kehilangan vitalitasnya, dan mungkin akan diserang dan dianeksasi oleh sekte lain. Pada saat ini, Penatua Tian bangkit dan berkata, "Penatua Tian, apa yang bisa kita lakukan?" Yarden bertanya. Karena Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju untuk membuka gunung berapi suci, maka kita diam-diam membuka gunung berapi suci sendiri. Penatua Tian berkata, hanya Penatua Cui yang bisa membuka seluruh sekte api ungu, dan Penatua Cui tidak bisa mendengarkan saya. Yarden menggelengkan kepalanya. Tidak perlu Penatua Cui untuk membuka metode formasi yang digunakan di gunung berapi suci. Meskipun hanya Penatua Cui yang mengetahui teknik pembentukan di sekte api ungu, dia bukan satu-satunya yang mengetahui metode pembentukan formasi di seluruh wilayah tengah kita. Sekte Liangyi adalah sekte yang berspesialisasi dalam formasi. Kita bisa pergi ke sekte Liangyi untuk meminta bantuan. Selama kita menjanjikan banyak sumber daya, saya pikir sekte Liangyi akan setuju. Penatua Tian berkata. Setelah Yarden mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi bahagia dan berkata, Penatua Tian, karena ada jalan ini, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saya pikir Penatua Yu dan yang lainnya akan setuju, jadi kita dapat menghemat waktu untuk menemukan sekte Liangyi, dan kita juga dapat menghemat banyak sumber daya. Penatua Tian berkata, oh, kapan itu bisa dilakukan? Anda masih punya waktu. Anda dapat pergi ke sekte Liangyi secara langsung. Tidak peduli berapa biayanya, Anda harus mengundang orang-orang dari sekte Liangyi. Selama orang-orang dari sekte Liangyi dapat membantu kita membuka gunung berapi suci, beritahu mereka bahwa ada banyak hadiah. Yarden tampak sedikit bersemangat saat ini. Oke, aku akan segera pergi. Penatua Tian mengangguk. Setelah Penatua Tian pergi, Yarden mengangkat sudut mulutnya sedikit, selama gunung berapi suci dibuka, saya rasa tidak ada orang di seluruh sekte api ungu yang berani merasa tidak puas. Di kediaman para tetua. Zia depresi dan terus menangis. Casper dan Dev menghiburnya di samping. Adik perempuan, meskipun Penatua Hu sudah meninggal, semangatnya akan bertahan selamanya. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan membiarkan guru untuk melindungimu. Casper menghibur dan berkata, Kakak senior, jangan terlalu sedih. Ini adalah pilihan Penatua Hu sendiri, dia juga melakukan ini untuk seluruh sekte api ungu. Dev juga menghiburnya. Setelah Penatua Hu kembali, dia mengatakan sesuatu tentang Penatua Hu yang sedikit mengejutkan Dev. Aku ingin diam sendiri. Zia berkata dengan ekspresi kesepian. Setelah melihat ini, Casper dan Dev hanya bisa bangun dan pergi, meninggalkan Zia untuk diam. Hei, adik perempuan sangat sedih sekali. Penatua Hu sudah mati sekarang, jadi Degan akan semakin tidak bermoral. Saya tidak berpikir itu akan lama sebelum adik perempuan junior akan diracuni olehnya, dan dihancurkan olehnya. Di masa lalu, sekte api ungu kita juga memiliki banyak biksu wanita. Lagi pula, banyak biksu wanita juga suka berlatih latihan menembak, tetapi banyak saudari senior dan adik perempuan berkecil hati dan berhenti setelah dihancurkan oleh Degan. Ini juga membuat sekte api ungu terkenal. Tidak ada kultivator wanita yang berani datang. Kami, saudara-saudari dari sekte api ungu, sekarang sulit untuk menemukan mitra kultivasi ganda. Casper berkata sambil menghela nafas. Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak tahu bagaimana menghibur Casper. Lagi pula, tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya, jadi dia tidak bisa memahami rasa sakit Casper. Dev kembali ke kamarnya dan menunggu dengan tenang malam yang akan datang. Saat langit menjadi semakin gelap, hati Dev mulai sedikit bersemangat. Jika dia bisa melihat pemimpin sekte lama malam ini dan mempelajari metode penggabungan api, dia bisa meninggalkan sekte api ungu. Hanya saja Dev tidak tahan setelah memikirkan Zia dan Lydia. Jika dia telah mempelajari metode penggabungan api dan pergi, maka Zia pasti akan menderita di tangan beracun Degan. Dan Lydia mungkin juga dihancurkan oleh Degan. Ketika dia memikirkan Lydia,
seorang wanita cantik yang jatuh cinta pada negara dan kota, ditekan oleh pena jahat Deegan, Dev sangat marah. Itu tergantung situasinya. Mari kita bicarakan nanti. Bahkan jika saya telah mempelajari metode penggabungan api pamungkas, saya belum pernah melihat gunung berapi suci atau token api suci. Saya seharusnya melihat hal-hal ini berangkat dari sekte api ungu. Alasan yang dibuat Dev untuk dirinya sendiri sebenarnya adalah dia takut Lydia dan Zia akan dihancurkan oleh Deegan. Seharusnya melihat hal-hal ini berangkat dari sekte api ungu. Saat Dev memikirkannya, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Dev terkejut. Dia tidak mengerti bahwa sudah sangat larut. Siapa yang akan datang ke sini sendirian? Ketika Dev bangun, dia melihat Zia berjalan dengan piyama berantakan. Kakak senior. Wajah Dev penuh dengan keraguan, sudah larut, ada apa denganmu? Adik laki-laki, aku tidak bisa tidur, bisakah aku berbicara denganmu? Zia berkata dengan ekspresi sedih. Dev melihat ke langit di luar, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, kakak senior, cepat masuk dan duduk." Zia duduk di tempat tidur Dev, sementara Dev duduk di sebelahnya. "Kakak senior, kamu tidak boleh terus meratapi kehilanganmu, orang tidak bisa kembali dari kematian." Dev menghibur Zia. Jika bukan karena bunuh diri Penatuahu hari ini, Dev tidak akan membiarkan Zia datang ke kamarnya. Dan dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa saat, karena dia perlu menemui Lydia. Tapi sekarang Zia sedih, Dev juga malu menolak Zia. "Adik junior, aku sudah memutuskannya. Cepat atau lambat tubuhku akan hancur oleh Deegan itu. Daripada memberikan tubuh yang belum ternoda kepada Deegan, lebih baik memberikannya kepada adik laki-lakinya." Setelah Zia selesai berbicara, dia bersandar di bahu Dev, dan mulai melepas piyamanya. Dev tiba-tiba panik. Dia tidak menyangka Zia memiliki ide ini. "Kakak senior, jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Deegan berhasil. Cepat dan kenakan pakaianmu." Dev memutar kepalanya, tidak berani melihat Zia yang melepas piyamanya. Melihat ekspresi Dev, Zia meneteskan air mata, dan berkata dengan sangat sedih, "Aku tahu kamu tidak menyukaiku karena jelek, dan aku tidak secantik kakak Lydia. Kamu telah bertemu kakak senior Lydia, dan kamu tidak memandangku lagi. Ketika kakak senior Lydia telanjang di depanmu, kamu menatapnya tanpa berkedip. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak ingin melihatku." Ketika Dev mendengar ini, kepalanya besar. Dia tidak tahu siapa yang menyebarkannya bahwa dia melihat tubuh telanjang kakak senior Lydia. Pasti Casper. Karena Penatua Yu tidak mungkin mengatakannya. Dan hanya ada Casper. Seharusnya Casper yang memberitahu Zia agar Zia bisa menyerah pada Dev. Dalam hal ini, Casper akan memiliki kesempatan. "Kakak senior, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Di mana saya melihat tubuh kakak senior Lydia? Justru hari ini saya memukuli kakak senior Lydia. Di mata saya, semua wanita itu sama. Tidak ada yang indah atau jelek. Jangan salah paham, kakak senior." Dev menoleh, dan hanya bisa meraba-raba untuk membantu Lydia mengenakan pakaiannya. "Apa maksudmu?" Zia terkejut, menatap Dev dengan sedikit tidak mengerti, "Di matamu, semua wanita sama. Apakah ada perbedaan antara menjadi cantik atau tidak?" "Benar." Dev mengangguk. Zia tiba-tiba menyadari, dan kemudian tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. "Adik laki-laki, apakah kamu? Maaf mengganggu." Zia tidak selesai berbicara, dan berlari terburu-buru. Setelah melihat ini, Dev tahu bahwa Zia telah salah paham. Dev hendak menjelaskan, tetapi tidak jadi. "Jika Anda salah paham saja. Jika tidak, Zia akan melibatkan dirinya sepanjang hari dan juga mengganggu Dev." Setelah Zia pergi, Dev membereskan pakaiannya, lalu pergi mencari Lydia. Dev menahan napas, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui bahwa dia akan pergi ke rumah Lydia di tengah malam. Dev tidak tahu apa yang terjadi tadi malam, jadi dia memasuki rumah Lydia tanpa ketahuan oleh penjaga. Dia menunggu lama untuk pergi, tetapi ada lapisan penjaga. Pada saat ini,
Lydia sedang duduk di halaman, diam-diam menunggu Dev. Dia tidak tahu mengapa, karena Dev memukulnya di siang hari, dia tidak pernah melupakan Dev. Sosok Dev selalu muncul di benaknya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk melihat Dev di dalam hatinya. Setelah melihat ke langit, Lydia menjadi sedikit cemas di dalam hatinya, orang ini, apakah dia tidak akan datang? Apakah kakak senior Lydia ingin menemuiku dengan tergesa-gesa? Pada saat ini, suara Dev terdengar. Lydia buru-buru bangkit dan melihat Dev masuk, lalu berkata dengan wajah dingin, "Siapa yang ingin menemuimu? Aku hanya tidak ingin berhutang taruhan padamu." Benarkah? Tapi menurut saya, bagaimana wajah kakak perempuan senior bisa memerah? Dev tersenyum. Malu menolak Zea. "Jangan bicara omong kosong, siapa yang tersipu? Ayo cepat pergi, kita harus kembali sebelum subuh." Lydia menatap kosong pada Dev, lalu berjalan keluar dari halaman. Dev mengikuti Lydia. Dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak berani berjalan-jalan sesuka hati. Bagian depan adalah tempat ayah saya dikurung. Jika ingin melihatnya, selain menghindari para penjaga, kamu juga bisa secara diam-diam menerobos beberapa formasi. Jangan berlarian, jika kamu menyentuh formasi, maka kita akan gagal. Lydia mengingatkan Dev. Kakak senior, saya tidak menyangka Anda mengetahui metode formasi. Kamu benar-benar cantik dan berbakat. Dev memuji Lydia di belakangnya. Lydia menatap kosong pada Dev, tetapi berkata dengan gembira di dalam hatinya, di mana saya tahu formasinya, tetapi saya memiliki formasinya, yang diberikan oleh penatua Cui sebelumnya. Dev menyaksikan Lydia bermain dengan cakram formasi. Meskipun tekniknya masih belum matang, tidak ada yang salah dengan operasinya. Dan cakram formasi ini memang sangat kuat. Saat cakram formasi diaktifkan, seolah-olah ada tirai cahaya yang jatuh dari langit, lalu cahayanya menyebar, menampakkan formasi tersembunyi di sekitarnya, dan membentuk celah. Di sekitar celah tersebut, ada banyak energi spiritual yang mengalir, dan energi spiritual ini digunakan untuk menyatukan kembali formasi. Oke, kita bisa masuk dengan tenang. Lydia menyimpan cakram formasi dan masuk melalui celah. Melihat ini, Dev juga berjalan di sepanjang celah tersebut. Setelah beberapa saat, celah tersebut perlahan menutup kembali, dan kemudian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat formasi yang tumpang tindih, Dev memiliki senyuman di wajahnya. Formasi ini diberikan kepada Lydia oleh penatua Cui, tetapi formasi di sini juga dibuat untuk mengelabui orang lain. Dan kebetulan cakram formasi ini dapat dengan mudah mematahkan formasi tersebut, dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada formasi. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa penatua Cui melakukannya dengan sengaja. Dari sudut pandang ini, penatua Cui juga mencintai pemimpin sekte lama, tetapi dia tidak bisa secara terang-terangan memihak. Bagaimana? Cakram formasi ini sangat kuat, kan? Aku juga secara tidak sengaja menemukan bahwa cakram formasi dapat menembus formasi ini. Ada banyak formasi di belakangmu. Jangan berlarian. Ikuti aku dari dekat, kata Lydia kepada Dev. Oke, kakak perempuan. Setelah Dev mengatakan itu, dia bergerak tepat di belakang Lydia dan hampir menempelkan tubuhnya ke punggung Lydia. Mereka hampir saling berpelukan. Apa yang kamu lakukan? Lydia tertegun dan berbalik menatap Dev. Kakak senior, bukankah kamu memintaku untuk mengikutimu dari dekat? Aku khawatir aku terlalu jauh darimu dan aku akan mendapat masalah jika tidak sengaja menyentuh formasi itu. Dev menjelaskan dengan cepat. Meskipun begitu, tidak perlu menempel padaku secara langsung. Kamu hampir memelukku. Menjauhlah dariku. Lydia memutar matanya ke arah Dev. Dev mengangguk dengan cepat, berpura-pura menjadi pemula yang bodoh dan membiarkan Lydia memerintahkannya. Jika berdasarkan kendali dan pemahamannya tentang formasi, penatua Cui bahkan lebih rendah dari Dev. Dev dapat melihat formasi ini secara sekilas. Namun, Dev tidak memiliki cara untuk memasuki formasi secara diam-diam, dia hanya bisa mengandalkan penghancuran formasi. Melihat Dev begitu patuh, Lydia berbalik dengan puas dan diam-diam terus bergerak maju.
Dan ketika mereka sampai di sebuah gapura, mereka melihat 4 penjaga berdiri tegak dari kejauhan. Melihat para penjaga ini, Dev berbisik, "Kakak senior, ada orang yang menjaga di sini, bagaimana kita bisa masuk?" "Jangan khawatir, aku punya cara," kata Lydia sambil mengeluarkan 2 pelat tembaga yang hanya ada seukuran telapak tangan. Dan formasi penyembunyian terukir di pelat tembaga. "Aku memiliki 2 pelat formasi penyembunyian di sini. Aku akan memberitahumu cara menggunakannya nanti, dan kemudian kamu dapat menyembunyikan tubuhmu dan masuk. Jangan panik. Jika kamu mengungkapkan keberadaanmu dalam sekejap, kamu akan ketahuan oleh lawan. Jika ini terjadi, jika kamu tertangkap, itu akan merepotkan, dan aku tidak bisa datang ke sini secara diam-diam lagi." Lydia memperingatkan Dev. "Apakah ini juga yang diberikan Penatua Cui padamu?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya." "Tikan." Lydia mengangguk. "Aku sering keluar bermain dengan pelat formasi penyembunyian ini. Banyak orang yang belum pernah melihatku dan mengira aku tinggal di Menshan sepanjang waktu. Maka aku tidak akan mati lemas." Mengambil alih cakram dan pelat formasi tersembunyi, Dev menjadi semakin yakin bahwa Penatua Cui berasal dari kelompok pengikut pemimpin sekte lama, atau setidaknya dia condong ke arah kelompok pengikut pemimpin sekte lama. Jika tidak, mengapa Lydia harus diberikan begitu banyak formasi? Meskipun cakram formasi ini tidak terlalu canggih, di tempat seperti dunia surga dan manusia, setiap cakram formasi sangatlah mahal. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti transmisi suara giok tidak ternilai harganya, apalagi cakram formasi. Lydia mengajari Dev langkah demi langkah cara menggunakan pelat formasi. "Ini benar-benar praktis." Lydia meraih tangan Dev dan menjelaskan sedikit demi sedikit, termasuk cara memasukkan auranya ke dalam formasi. Lydia mengajar dengan sangat hati-hati, dan Dev juga belajar dengan sangat serius. "Bagaimana?" Lydia bertanya setelah mengajar beberapa saat. "Ya, ini sangat halus dan licin." Dev tidak bisa tidak mengaguminya. "Sangat halus dan licin?" Lydia tertegun, "Apa maksudmu?" "Oh, aku akan mempelajarinya." Reaksi Dev sangat bagus. Faktanya, Dev tidak belajar sama sekali, tapi terus merasakan perasaan yang dibawa oleh tangan kecil lembut Lydia. "Pelajari saja. Aku di sini, jangan gugup." Sikap Lydia terhadap Dev telah meningkat pesat. Setidaknya malam ini, Dev sangat patuh, dan bahkan memuji Lydia atas apa yang dia suka dengar, yang membuat Lydia jelas memiliki kesan yang lebih baik terhadap Dev. "Baiklah, merupakan kehormatan bagiku untuk dilindungi oleh kakak senior Lydia. Bahkan jika aku mati, jika aku bisa mati dalam pelukan kakak senior Lydia, aku akan puas." "Lidahmu sangat fasih." Lydia tersenyum, lalu mengaktifkan pelat formasi dan bersembunyi. Dev bergoyang dan dengan cepat menghilang. Dia tidak memerlukan pelat formasi sama sekali. Pelat formasi yang diberikan oleh Penatua Cui benar-benar tidak sebagus formasi Dev sendiri. Lydia dengan hati-hati memimpin Dev melewati celah, dan kemudian terus bergerak maju. Setelah melewati 2 formasi lagi, Lydia melambat. Dev juga menyesalkan bahwa tempat di mana pemimpin sekte lama di penjara terlalu ketat, bahkan lebih ketat daripada penjara. "Kakak, apakah kita sudah sampai?" Dev bertanya dengan suara rendah. "Belum, kita bisa melihat bahwa ayahku melewati jalan ini, tapi formasi di sini terlalu ketat. Ini terdiri dari beberapa formasi yang ditumpang tindih satu sama lain. Dan ada 2 formasi di dalamnya, yang dibeli oleh Yarden dengan banyak uang. Formasinya tidak diatur oleh Penatua Cui," kata Lydia dengan sedikit cemberut. Ketika Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa Yarden tidak terlalu mempercayai Penatua Cui. Dia juga waspada terhadap kecenderungan Penatua Cui untuk berpihak kepada pemimpin sekte lama. "Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa membuka formasi, bagaimana kita bisa masuk?" tanya Dev. Dev meliriknya dan menemukan bahwa beberapa formasi ditumpangkan, dan sebenarnya ada 2 formasi pembunuhan, yang bukan formasi pertahanan. Tampaknya Yarden ingin membunuh siapapun yang menyelinap masuk dan mendekati pemimpin sekte lama.
Seseorang yang ingin menyelinap ke sini pastilah orang-orang dari kelompok pengikut pemimpin sekte lama. Jadi meskipun orang-orang ini terbunuh, Yarden tidak akan rugi banyak, sebaliknya, itu akan sangat membantu. Diperkirakan kedua formasi pembunuhan ini adalah formasi yang dibeli Yarden dengan banyak uang. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Penatua Cui untuk membuat formasi pembunuhan seperti itu. Aku akan menghubungi ayahku. Dia bisa membantu membuka formasi sihir dari dalam. Lalu kita bisa bertemu. Formasi ini mencegah orang untuk menyelinap masuk, tapi tidak mencegah orang di dalam untuk membukanya. Setelah ayahku membukanya, dia akan memberitahuku cara masuk, dan kami selalu bertemu seperti ini. Kata Lydia. Aktif dan rinci. Bukankah pemimpin sekte lama itu gila? Dev berkata dengan heran. Ayahku hanya menjadi gila sesekali, tidak setiap saat. Terlebih lagi, ayahku mengatakan bahwa penyakitnya mungkin disebabkan oleh seseorang yang meracuninya, tetapi dia sendiri tidak dapat menemukan penyebabnya dan tidak memiliki bukti. Lydia menjelaskan dengan santai. Lalu bagaimana caramu menghubungi pemimpin sekte lama? Formasi ini memblokir transmisi suara, dan bahkan aura pun tidak dapat menembusnya. Hanya menjadi gila sesekali, tidak setiap saat. Terlebih lagi, ayahku mengatakan bahwa penyakitnya mungkin disebabkan oleh seseorang yang meracuninya. Dev tidak mengerti bagaimana Lydia biasa menghubungi pemimpin sekte lama. Lydia mengeluarkan sebuah sachet dan mengocoknya di depan Dev. Sachet ini berisi abu rambut ayahku yang terbakar. Selama aku menggunakan sachet ini, aku dapat berkomunikasi dengan ayahku. Aku bisa menggunakannya, tapi tidak ada gunanya jika orang lain yang mendapatkannya. Lagi pula, penggunanya harus mempunyai hubungan darah. Setelah mengatakan itu, Lydia mulai menutup matanya dan memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam sachet, berharap untuk berkomunikasi dengan master sekte lama. Namun setelah menunggu lama, Lydia tetap tidak bereaksi, dan banyak keringat dingin di dahinya. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia menampar bahu Lydia, dan ledakan kekuatan spiritual menembus tubuh Lydia. Lydia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya dengan wajah pucat. Apa yang kamu lakukan? Seluruh kesadaranmu memancar. Apakah kamu mencari kematian? Dev berteriak pada Lydia. Lydia benar-benar memancarkan seluruh kesadarannya. Untungnya, Dev menyadarinya tepat waktu dan membantu Lydia mendapatkan kembali kesadarannya. Jika kesadarannya tidak dapat kembali, Lydia bisa menjadi orang gila dan bahkan mati. Kenapa aku tidak bisa merasakan ayahku sama sekali? Aku tidak bisa merasakannya lagi. Lydia mengerutkan kening dan berkata dengan gugup. Mungkinkah pemimpin sekte lama itu sedang kambuh penyakit gilanya, jadi dia tidak bisa berkomunikasi denganmu secara telepati? Kata Dev. Mustahil, meskipun ayahku sakit, aku masih bisa merasakan kehadirannya, dan dia bisa meresponku. Tapi kali ini, aku tidak merasakan aura ayahku. Lydia tampak gugup, dengan pandangan di matanya. Mungkinkah pemimpin sekte lama telah dipindahkan dan tidak ada lagi di sini, kata Dev lagi. Tidak mungkin. Ini adalah tempat paling ketat di seluruh sekte api ungu. Yarden tidak akan memindahkan ayahku. Apakah sesuatu terjadi pada ayahku? Apakah mereka telah membunuhnya? Lydia menjadi sangat cemas dan berpikir untuk menghancurkan formasi itu dengan paksa. Kakak senior, jangan impulsif. Jika kamu dengan paksa menerobos formasi, kamu tidak hanya tidak akan bisa melihat pemimpin sekte lama, kamu mungkin akan ketahuan dan dibawa pergi. Dev menghentikan Lydia dan berkata, jangan khawatir, aku sudah terukur. Setelah Lydia mengatakan itu, dia membuka bungkusnya dan menelan semua abu di dalamnya. Dev tertegun, kakak senior, apa yang akan kamu lakukan? Jangan biarkan pikiranmu mengembara. Siapa yang akan membiarkan pikiranku mengembara? Lydia memelototi Dev. Ayahku mengatakan bahwa di dalam sachet ini, selain bisa berkomunikasi dengan jiwanya, aku juga bisa menelan abunya saat aku dalam bahaya. Lalu aku bisa mendapatkan kekuatan ayahku. Selama aku bisa mendapatkan kekuatan ayahku, itu akan mudah untuk menerobos formasi ini. Selain itu, aku masih memiliki cakram formasi Penatua Cui di tanganku, bagaimana ini bisa dilakukan?
Bersambung ke episode 374. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.